Kekecewaan Anda terbesar apa Mbak? Secara PAN ini Anda sama-sama mendirikan selama 16 tahun seperti itu ya Mbak ya? Kekecewaannya apa aja? Kekecewaannya gini, saya merasa kebijakan-kebijakan elit politik di PAN itu semakin melenceng dari platform awal PAN. Saya nggak tahu apa sekarang udah diganti platformnya ya, tapi dulu sih platform itu ada di luar kepala saya gitu. Jadi kalau sekarang saya kurang paham atau udah dirubah atau belum. Tapi kekecewaan terbesar saya merasa bahwa melenceng dari platform dan melenceng dari cita-cita reformasi gitu. Apalagi dengan sekarang mendukung RUU pilkada, pemilihan lewat DPRD, aduh itu sangat menyakitkan hati. Menurut saya mungkin kalau dulu nggak pemilihan langsung, kita fraksi minoritas loh di daerah gitu, mungkin nggak akan lahir Bima Arya sebagai wali kota Bogor gitu, karena kita fraksi minoritas kalau itu dipilih DPRD. Jadi ini sebetulnya keputusan mendukung pemilihan langsung ini kalau hanya untuk sekedar menjegal Jokowi sangat menyakitkan karena itu merugikan Partai Amanat Nasional sendiri. Ya contohnya hal-hal itu aja. Dulu kita mengusung pemilihan langsung, padahal kalau tanpa pemilihan langsung, partai-partai tanpa reformasi, tanpa pemilihan langsung, mungkin PAN nggak akan ada. Gitu ya, PKS, Demokrat, PKB semuanya nggak ada. Cuma 3 partai itu aja kalau nggak gitu. Tapi perjuangan kami kan justru melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat dalam demokrasi. Tapi kok sekarang justru ingin mengembalikan kejayaan otoriter yang dulu pernah kita lawan bersama. Kesedihan saya lebih ke situ. Gitu. Nah lalu apakah menurut Mbak Wanda sendiri Pak Amin Rais turut andil dalam pemberhentian Mbak dari keanggotaan PAN sendiri? Saya kurang paham. Anda bisa tanya langsung proses teman-teman saudara-saudara saya di DPP PAN bagaimana surat SK itu terjadi. Lalu menurut Anda sebaiknya Pak Amin Rais sendiri ini posisinya sampai saat ini di mana nih baiknya? Begini, menurut saya tokoh-tokoh hebat sekaliber Pak Amin Rais, Ibu Megawati, Pak Akbar Tanjung sudah cukup menjadi guru bangsa sebaiknya ya gitu. Mereka sudah cukup menjadi guru bangsa gitu. Jadi lebih bijaksana, lebih bisa jernih melihat permasalahan bangsa, kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi masih pantaskah aktif di PAN sendiri? Bukan masalah pantas nggak pantas aktif gitu, tapi justru kami harapkan tokoh-tokoh yang sangat kami hormati ini lebih bisa menempatkan diri mereka dengan lebih bijaksana gitu. Jadi ya memberikan pertimbangan-pertimbangan tentunya yang positif ya, bukan sebaliknya. Ada campur tangan dari partai lain seperti itu Mbak dengan pemberhentian Mbak ini? Terlalu luar biasa sekali pemberhentian saya sampai harus ada campur tangan partai lain. Saya kurang paham, mungkin bisa ditanyakan langsung ke DPP PAN proses pemberhentian dan kenapa sebab pemberhentian saya ini, karena sebetulnya suatu presiden buruk ketika ada kader partai yang diberhentikan dari keanggotaan. Kita bicara diberhentikan dari keanggotaan ya, tanpa melalui mekanisme yang sesuai. Ini biasanya demokratis dan reformis seperti itu. Gini, pertama menyalahi mekanisme gini, biasanya dalam setiap sanksi itu selalu diawali dengan sanksi administratif, ada SP1, ada SP2, ada skors, tapi ini langsung diberhentikan dari keanggotaan loh. Ini bukan di PAW dari kedudukan atau jabatan, ini bukan diberhentikan dari kepengurusan, Anda diberhentikan dari keanggotaan karena berbeda pendapat. Nah, ini bahaya gitu, karena saya yakin kader Partai Amanat Nasional yang memilih Jokowi dan JK tidak cuma saya. Apakah mereka harus dipecat juga dari anggota PAN? Berapa DPP harus memberhentikan berapa juta anggota gitu. Karena berdasarkan penelitian Kompas, misalnya ketika pilkada kemarin 60% konstituen PAN itu memilih Jokowi loh gitu. Apa mereka mau dipecat semuanya gitu. Ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik buat bangsa, buat rakyat, tidak memberikan contoh
sangat-sangat tidak memberikan pendidikan politik yang baik, dan yang saya sesali lebih ke situnya ya, bukan pemberhentian saya, karena pemberhentian saya secara pribadi sih saya merasa bisa berjuang di partai ataupun di luar partai, nggak masalah gitu. Tapi upaya-upaya pemasungan hak mengeluarkan pendapat dan hak suara rakyat ini, itu yang saya sesali.